Vira, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Vira, Iya Bu, boleh diulang pertanyaannya? apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Yang saya tahu, pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu peningkatan barang dan jasa pada suatu negara. Nah, aspeknya biasanya ditekankan pada peningkatan pendapatan nasional dari tahun sebelumnya. Ada juga tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka waktu panjang dengan disertai adanya perubahan struktur perekonomian. Jadi, sebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi jika pendapatan nasionalnya tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya, Fatih, jadi apa faktor dari pertumbuhan ekonomi? Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada 7, Bu. Yang pertama itu ada sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu ada sumber daya manusia. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana SDM selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pertumbuhan ekonomi, Bu. Nah, yang ketiga itu ada akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Oke, baik Bu. Jadi izin menambahkan untuk keempat ini faktor yaitu tenaga manajerial dan organisasi produksi. Nah, dalam faktor ini organisasi produksi itu sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Nah, yang kelima yaitu ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan proses pembangunan. Kemudian untuk keenam yaitu faktor politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, ketujuh yang terakhir itu ada aspek sosial budaya. Nah, faktor ini tuh meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja, atau kelembagaan masyarakat. Hei Gibran! Tidur aja kamu, ngerti gak sih yang saya jelasin? Enggak, Bu. Sekarang kamu cari di internet. Iya, Bu, ya. Saya cari dulu ya, Bu. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 조금 찾으러 Halo semuanya, salam pintar. Kembali lagi bersama aku Catherine, dan di video kali ini aku akan menjelaskan tentang indikator pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti yang udah dijelaskan di video sebelumnya, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan produksi barang atau jasa pada suatu negara. Adapun, pertumbuhan ekonomi negara dapat diukur dengan melihat semua komponen yang mewakili kondisi ekonomi negara dari periode sebelumnya. Dalam hal ini, terdapat 4 komponen atau indikator pertumbuhan ekonomi yang bisa digunakan, yakni pendapatan domestik bruto, pendapatan per kapita, kesejahteraan penduduk, dan juga tingkat pengangguran. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product, yaitu pendapatan nasional yang mencakup semua produksi ekonomi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan juga warga negara asing selama masih berada di wilayah atau teritorialnya, dengan menghitung keseluruhan output barang dan jasa yang diproduksi negara. Yang kedua, pendapatan per kapita, yaitu pendapatan rata-rata penduduk di sebuah negara atau sering juga disebut sebagai standar untuk melihat kemakmuran suatu negara dengan cara membagi jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Yang ketiga, kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan penduduk memiliki hubungan dengan pendapatan real per kapita, tepatnya dalam hal distribusi barang dan jasa. Ketika barang dan jasa yang diproduksi suatu negara semakin banyak, maka proses distribusinya juga harus merata. Hal ini akan berpengaruh pada pendapatan per kapita yang juga merata ke seluruh wilayah. Dengan begitu, peningkatan kesejahteraan sudah bisa dipastikan terlaksana. Yang keempat atau yang terakhir adalah tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi negara yang membaik juga diwujudkan dari ketersediaan kesempatan atau lapangan kerja, di mana penyerapan jumlah tenaga kerja akan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan begitu, produktivitas negara pun ikut meningkat. Nah, segitu aja penjelasan untuk materi kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Salam pintar!
semuanya, kembali lagi di Bimbel Ruang Murid. Ya, sekarang kita akan mengetahui untuk cara menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi. Rumus pertama yaitu PDB-T dikurang PDB-T-1 dibagi PDB-T-1 dan dikali 100%. Untuk keterangannya, PDB-T adalah nilai PDB atau produk domestik bruto pada periode T atau pada tahun T. Dan PDB-T-1 adalah nilai PDB pada periode dari tahun sebelumnya, dari satu tahun sebelum tahun tersebut. Dan untuk rumus kedua adalah PNBT dikurang PNBT-1 per PNBT-1 dikali 100%. Untuk keterangannya, PNBT ini adalah produk nasional bruto pada tahun T dan PNBT-1 adalah produk nasional bruto di tahun sebelumnya. Jadi, untuk penggunaan rumusnya sendiri ini berdasarkan hal yang memang diketahui. Ya, kita lihat pada contoh soal nomor 1. Pada soal nomor 1 adalah menghitung pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021. Yang diketahui pada tahun 2021 PNB-nya adalah 17.000. Ya, lalu PNBT-1-nya adalah 15.500 rupiah. Jadi sesuai rumus maka bisa kita hitung 17.000 dikurang dengan 15.500 dibagi dengan 15.500 dikali dengan 100%. Dan hasil yang didapat adalah 9,7%. Jadi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 adalah 9,7%. Ya, di soal nomor 2 ini adalah hitung rata-rata pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Ya, kita langsung saja untuk menghitung dari yang tahun 2020-nya terlebih dahulu. Jadi, pada tahun 2020 GDP-T-nya adalah 9.200 dan dikurang GDP T-1 yaitu 8.500 dibagi 8.500 lalu dikali dengan 100%. Dan hasilnya adalah 8,23%. Ya, lanjut ke pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021-nya. Jadi, pada tahun 2021 ini GDP-T-nya adalah 9.500. Maka akan dikurangi dengan 9.200 dan dibagi 9.200 dikali 100% dan hasilnya adalah 3,26%. Oke, langsung aja kita bakal lanjut ke tahun 2022. Jadi pada tahun 2022 GDP-T-nya itu adalah 10.000. Jadi akan dikurangi dengan 9.500
lalu dibagi dengan 9.500 dikali 100%, dan hasilnya adalah 5,26%. Ya, jadi kita sudah mendapatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu pada tahun 2020 sebesar 8,23%, 2021 sebesar 3,26%, dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,26%. Sehingga kita bisa menghitung untuk rata-ratanya adalah 8,23% ditambah 3,26% ditambah dengan 5,26% dibagi dengan 3 karena jumlah datanya ada 3, dan hasilnya yaitu 5,58%. Jadi, rata-rata pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020 sampai tahun 2022 adalah 5,58%. Sekian dari saya, terima kasih. Norak banget. Emang kayak gitu ada yang bikin sih? Oh, jadi gitu Semuanya bikin. pertumbuhan ekonomi. Oke anak-anak, sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Yang pertama, terdapat perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi bisa dilihat dari sifat kuantitatif dan kualitatif. Pertumbuhan ekonomi bersifat lebih kuantitatif, yang artinya adanya peningkatan jumlah produksi dan pendapatan nasional. Sedangkan perkembangan ekonomi bersifat lebih kualitatif, dengan artinya adanya peningkatan pendapatan per kapita, struktur produksi, alokasi sektor ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua, ada pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada kenaikan PDB. Sedangkan perkembangan ekonomi lebih membandingkan PDB dengan indikator jumlah penduduk. Nah, yang ketiga ini adalah pertumbuhan ekonomi hanya melihat kenaikan tanpa melihat adanya akibat. Sedangkan perkembangan ekonomi melihat akibat dan perbaikan yang ada di dalam sektor ekonomi itu sendiri. Apakah ada yang mau tanya anak-anak?